tentang kebijaksanaan lagi. Dog bark at what they don't understand. Ini nyindir luar biasa. Anjing itu menggonggong pada apa yang tidak mereka mengerti. Berarti apa? Orang itu semakin banyak ngomong menunjukkan dia tidak paham. Kalau sudah paham ya diem. Biasanya begitu. Jadi kalau orang sibuk bahas sesuatu, apalagi sambil menyalah-nyalahkan yang lain tentang sesuatu itu, biasanya dia belum paham, belum yakin benar dengan pandangannya. Dog bark at what they don't understand. Jadi anjing itu kan begitu. Kalau ada orang lewat yang dia tidak tahu, dia curiga kan, terus dia menggonggong pada apa yang tidak dia paham. Makanya kalian ayo dikurangi menggonggongnya. Ya, jadi kenapa? Yang menunjukkan kita belum paham. Jadi jangan terlalu banyak menggonggong. Kita sibuknya pada yang tidak kita pahami. Oke, nasihat yang selanjutnya, it's not too late to seek a new world. Masih belum terlambat untuk mencari dunia yang baru. Hidup ini hakikatnya perubahan. Kekurangan kita banyak, ya pasti. Ayo kita perbaiki, kita bangun dunia yang baru. Masih belum terlambat. Tidak ada kata terlambat kita untuk membangun dunia yang baru. Meskipun pemilu sudah selesai, menteri sudah dipilih, tidak apa-apa. Sudah yang jalan biar jalan, kita bangun dunia yang baru. Dan yang terakhir, kuncinya untuk bisa membangun dunia yang baru apa? Kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena other men are unaware of what they do when they are awake, just as they are forgetful of what they do when they are asleep. Banyak orang tidak sadar apa yang mereka lakukan saat sadar, sebagaimana mereka lupa apa yang mereka lakukan saat tidur. Hidup kita ternyata sering tidak sadar. Tidak sadar itu berarti melakukan sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan, tanpa disadari. Biasanya ini karena rutinitas, karena tekanan masyarakat sekitar macam-macam yang kita jalan begitu saja, tidak reflektif, tanpa ada kesadaran. Maka kalau kita tidak sadar, ya kita susah membangun dunia yang baru. Jadi syarat pertama kesadaran. Pengetahuan saja belum cukup, harus ada kesadaran. Dan jangan banyak teriak, belajar saja yang banyak. Kenapa jangan banyak teriak? Karena banyak teriak menunjukkan kita belum paham. Kenapa? Karena silent is healing. Ketenangan itu menyembuhkan. Kediaman itu menyembuhkan, healing. Jadi carilah momen-momen silent untuk menyembuhkan jiwa kita. Ambillah waktu sebentar untuk tenang. Hidup kita ini ramenya luar biasa. Kamu sendirian pun kadang-kadang juga rame. Pikiran kita ini macam-macam. Sudah mau tidur, itu di pikiran kita masih ributnya luar biasa. Besok mau apa saja, bangun jam berapa, enaknya berangkat ke kampus pada waktunya, apa ditelatin aja 10 menit, apa pokoknya rame terus pikiranmu. Yuk ambil momen untuk silent. Karena silent healing, menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan fisikmu. Dalam sehari ambillah ketenangan barang 5-10 menit sudah lumayan. 1/4 jam kalau bisa, setengah jam syukur-syukur. Ada yang ngambil model meditasi, ada yang ngambil model sholat, ada yang monggo lah, ambil momen untuk silent biar healing. Nah, ini sarannya Heraklitus.
biar 24 jam hidup kita isinya tidak ribut terus, rame terus. Ada momen-momen, kalau bahasa agama, tafakur, muhasabah, hening. Di banyak budaya, di banyak peradaban, keheningan ini disarankan dengan berbagai bentuk aktivitas. Aktivitas hening. Oke. Oh, ini tadi sama. Much learning does not teach understanding. Kalau ini tadi melanjutkan pengetahuan tadi ya. Banyak belajar tidak berarti membuat orang paham. Banyak yang kayak tadi hanya mengoleksi pengetahuan saja. Jadi urutannya memang belajar, dari belajar terus jadi tahu pengetahuan, dari tahu terus jadi paham. Kalau paham berarti sudah mendalam, setelah itu sadar. Sadar ini prasyarat awal untuk melahirkan tindakan. Baru setelah tindakan kita tinggal menunggu hasil dan manfaatnya. Jadi belajar, tahu, paham, sadar, dan dijalankan. Urutannya itu. Kalau tidak begitu nanti katanya Al-Quran kaburo maktan. Kamu hanya ngomong. Ngaji filsafat sampai 200 sekian, kamu ada di level mana? Belajar, tahu, paham, sadar, apa tindakan? Apa masih belajar saja, Pak? Tahu saja belum, saya tidak paham-paham sejak dulu misalnya. Ya tidak apa-apa, harus berusaha untuk naik kelas. Kalau sudah tahu nanti naik kelas, didalami, paham. Kalau sudah paham, disadari sehingga bisa dirumuskan implementasinya dalam tindakan. Maka ilmumu akan berkorelasi dengan naiknya kualitas hidupmu. Kalau tidak, pengetahuanmu hanya jadi koleksi, hanya jadi museum, jadi perpustakaan, tidak ngefek ke peningkatan kualitas hidup.